Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Risanda Aulia Muzakinah dengan NIM 2416050089. Saya berasal dari program studi Perbankan Syariah C, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Baik, saya akan menjelaskan materi tentang ilmu kalam pada mata kuliah pengantar studi pemikiran Islam. Di ilmu kalam tersebut, saya akan menjelaskan tentang pengertian dan fungsi, sejarah, dan ruang lingkup. Ada beberapa pendapat menurut para ilmuwan Islam. Yang pertama, menurut Ibnu Khaldun, ilmu kalam ilmu yang berisi alasan-alasan untuk mempertahankan kepercayaan-kepercayaan iman dengan menggunakan dalil-dalil pikiran dan berisi bantahan-bantahan terhadap orang-orang yang menyeleweng dari kepercayaan ahli sunnah. Dan yang kedua, menurut Al-Farabi, ilmu kalam ialah ilmu yang membahas zat dan sifat-sifat Allah beserta eksistensi semua yang mungkin, mulai yang berkenaan dengan masalah dunia sampai masalah sesudah mati yang berlandaskan doktrin Islam. Adapun yang ketiga, menurut Muhammad Abduh, ilmu kalam ialah ilmu yang membahas tentang wujud Allah, sifat-sifat wajib yang ada baginya, sifat-sifat jaiz yang disifatkan baginya, dan sifat-sifat yang tidak ada baginya. Ilmu kalam juga membahas tentang rasul-rasul Allah untuk menetapkan kebenaran risalahnya, apa yang wajib ada pada dirinya, hal-hal yang jaiz, dan yang dihubungkan kepada diri mereka. Dan adapun secara umum dapat disimpulkan, ilmu kalam adalah salah satu bentuk ilmu keislaman. Kajian dalam bentuk kalam terfokus pada aspek ketuhanan atau bentuk. Kalam berarti pembicaraan, yakni pembicaraan yang bernalar dengan menggunakan logika. Karena itulah ciri utama dari ilmu kalam adalah rasionalitas atau logika. Ilmu kalam adalah ilmu yang membicarakan bagaimana menetapkan kepercayaan-kepercayaan keagamaan dengan bukti-bukti yang yakin. Ilmu kalam adalah ilmu yang membahas soal-soal keimanan yang sering juga disebut dengan ilmu akaid atau ilmu usuluddin. Dan berikut ada beberapa fungsi ilmu kalam. Yang pertama, menjaga kemurnian dasar-dasar agama dan memberikan dasar-dasar argumentasi yang kuat di hadapan para penentangnya. Dan yang kedua, memberikan arahan dan petunjuk kepada orang-orang yang membutuhkan nasihat, khususnya jika Islam bersinggungan dengan teologi agama lain dalam masyarakat yang heterogen. Dan yang ketiga, menopang dan menguatkan sistem nilai ajaran Islam yang terdiri atas 3 pilar, yaitu iman sebagai landasan akidah, Islam sebagai manifestasi syariat, ibadah dan muamalah, serta ihsan sebagai aktualisasi akhlak. Dan yang keempat, menjadi pijakan bagi ilmu-ilmu syariah. Dan yang terakhir, menjaga kesucian niat dan keyakinan yang merupakan dasar dalam perbuatan untuk mencapai kebahagiaan dunia akhirat. Dan adapun sejarah ilmu kalam, istilah ilmu kalam baru dikenal di masa Abbasiyah sesudah terjadi banyak perdebatan, pertukaran pikiran dan bercampur masalah-masalah tauhid dengan masalah-masalah filsafah, seperti membicarakan tentang maddah atau materi, susunan tubuh, hukum-hukum jaufar atau zat, sifat, dan lain-lain. Ilmu ini yang digunakan untuk menetapkan akidah-akidah diniyah yang di dalamnya diterangkan segala yang disampaikan Rasul dari Allah Subhanahu wa ta'ala, tumbuh bersama-sama dengan tumbuhnya agama di dunia ini. Adapun ilmu yang menetapkan akidah-akidah Islamiyah dengan jalan menggunakan dan mempertahankan dalil-dalil tumbuh bersama-sama dengan tumbuhnya Islam dan dipengaruhi oleh perkembangan jalan pikir dan keadaan umat Islam. Dan tahukah Anda bahwa penggunaan nama ilmu kalam ini sangat relevan dengan sejarah munculnya ilmu kalam? Zaman dulu pada masa Khalifah Utsman bin Affan pernah terjadi gejolak politik yang luar biasa besarnya, yaitu perang saudara yang sampai akhirnya Utsman bin Affan yang menjadi khalifah atau presiden saat itu meninggal dunia pada saat terjadi kerusuhan perang saudara. Beliau Utsman bin Affan dibunuh pada saat sedang membaca Al-Quran. Kerusuhan berlanjut hingga pada
masa Khalifah Ali bin Abi Thalib yang pada akhirnya terjadi perpecahan di kalangan umat Islam. Mereka ada yang kontra dengan Khalifah Ali bin Abi Thalib dan ada pula yang pro. Mereka yang kontra menamakan dirinya kelompok Khawari dan yang pro menamakan dirinya kelompok Syiah. Dua kelompok ini saling mengkafirkan satu sama lain. Mereka mengklaim bahwa dirinya yang paling benar. Untuk mempertahankan argumen kedua kelompok ini menggunakan logika kalam. Nah, para ahli sejarah menjelaskan bahwa dari sinilah asal-usul ilmu kalam itu muncul. Nah, sejarah ilmu kalam telah melalui beberapa masa, yaitu masa Rasulullah SAW, masa Bani Umayyah, masa Khulafa Rasyidin, masa Bani Abbas, dan masa sesudah Bani Abbas. Dan materi selanjutnya ialah tentang ruang lingkup ilmu kalam. Ruang lingkup ilmu kalam adalah tentang mengesahkan Tuhan yang diperkuat dengan dalil-dalil rasional agar terhindar dari akidah-akidah yang menyimpang. Hal ini disebut juga dengan akidah ilmu kalam. Artinya, ilmu yang mempelajari ikatan atau keyakinan seseorang tentang masalah ketuhanan dengan menggunakan dalil-dalil fikiran dan disertai alasan-alasan yang rasional. Ini saya akan menjelaskan pengertian dari ilahiyat atau masalah ketuhanan. Sifat-sifat Tuhan, apakah memang ada sifat Tuhan atau tidak? Sebagaimana masalah ini diperdebatkan oleh aliran Mu'tazilah dan Asy'ariyah. Kudrat dan iradat Tuhan, yang dimana akibat permasalahan ini menimbulkan aliran Qadariyah dan Jabariyah. Persoalan kemauan bebas manusia, masalah ini erat kaitannya dengan kudrat dan iradat Tuhan. Masalah Al-Quran, apakah makhluk atau tidak, dan apakah Al-Quran azali atau baharu. Selanjutnya, nububiyah atau kholik dengan makhluk ialah utusan-utusan Tuhan atau petugas-petugas yang telah ditetapkan Tuhan melakukan pekerjaan tertentu, yaitu malaikat. Wahyu yang disampaikan Tuhan sendiri kepada para rasulnya baik secara langsung maupun dengan perantara malaikat. Para rasul itu sendiri yang menerima perintah dari Tuhan untuk menyampaikan ajarannya kepada manusia. Dan adapun yang terakhir ialah al-sam'iyat atau kehidupan sesudah mati, yaitu kebangkitan manusia kembali di akhirat, hari perhitungan, persoalan syirat atau jembatan, persoalan yang berhubungan dengan tempat pembalasan yaitu surga atau neraka. Baik, mungkin cukup sekian materi yang dapat saya jelaskan tentang pengertian dari ilmu kalam. Jika ada kata-kata saya yang salah atau penyampaian saya yang kurang tepat, saya minta ampun kepada Allah dan minta maaf kepada teman-teman sekalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.